selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, semangat gak nih hari ini? Semangat, ibu tesnya semangatnya ya. Ibu tes. Semangat pagi. Pagi. Gimana? Semangat pagi. Pagi. Oke, masih semangat nih pada pagi hari ini. Nah, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, ibu juga baik. Alhamdulillah. Nah, oke, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa dapat kita cerna, bisa dapat kita pahami. Berdoa dimulai. Amin. Masih fokus gak nih pada pagi hari ini? Atau masih pada ngantuk? Ngantuk, oke. Ibu bangunin dulu ya fokusnya kalian. Nah, jadi ketentuannya gini. Ketika ibu bilang pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Ibu contohkan, pagi. Gitu. Paham? Oke, ketika ibu bilang siang, kalian tepuk 2 kali. Paham? Oke, ibu contohkan ya, siang. Gitu. Oke. Nah, yang ketiga, ketika ibu bilang malam, kalian tepuk setengah. Oke, gini. Tuh, paham? Oke, ibu tes ya. Pagi, siang, malam. Ayo, masih ada yang tepuk tangan nih pada malam. Kan ibu bilangnya setengah, artinya belum menyentuh. Ini, oke. Ibu tes lagi nih, harus fokus. Oke. Pagi, siang, malam. Masih ada tepuk tangan lagi. 1 kali lagi ya. Yuk, fokus. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Oke, udah fokus nih. Oke, baik, terima kasih. Enggak. Jadi apa bedanya zat padat sama zat cair? Zat padat tidak ada ruang untuk bergerak. Kalau zat cair memiliki daerah sehingga bergerak. Nah, itu bedanya. Partikel dalam zat cair itu apa ya? Bisa berubah-ubah gitu. Bisa kayak air. Misal dia ditaruh di baskom, terus dipindah ke gelas. Dia nantinya bakal ngikutin volume gelas nggak? Bentuknya bakal ngikutin gelas nggak? Iya kan? Nah, sedangkan kalau zat padat, misal ada di baskom, kita taruh kapur di baskom. Kalau kita pindah ke mana? Ke gelas, bentuknya berubah nggak? Nggak kan? Itu bedanya. Jadi kalau zat padat itu nanti volumenya tetap. Mau di tempat manapun dia itu bentuknya akan tetap, nggak berubah, volumenya tetap. Sedangkan kalau zat cair itu nanti V-nya berubah nggak? Volumenya berubah nggak? Misal nih 1 liter air tak taruh baskom, terus tak pindahkan ke apa ya namanya itu ya, ceret, tahu ceret gak? Kayak gitu, tak tuang, tetap enggak volumenya 1 liter? Volume airnya tetap enggak 1 liter? Tetap. Berarti V-nya tetap. Bentuknya berubah enggak? Bentuknya berubah enggak? Nah, kenapa berubah? Karena jarak sehingga bisa bergerak. Nah, tadi air yang ditaruh di baskom kan bentuknya lebar gini toh. Ketika dipindahkan ke ceret nanti bentuknya berubah kan, menyesuaikan dengan ceretnya. Nah, jadi kalau pada zat cair itu bentuknya selalu berubah menyesuaikan dengan wadahnya. Itu paham nggak? Bentuk berubah
Tahu wadah kan? Formulanya kayak gimana? Ini ya, jadi kenapa dia bisa berubah bentuk karena polanya menyesuaikan dengan wadahnya itu. Udah? Udah daripada Belum. kamu baru nyampe.
Belum nulis. Sekarang sudah tugas. Partikel dalam gas memiliki jarak yang sangat jauh sehingga sangat Jarak yang sangat jauh sehingga sangat mudah terjangkau. Nah, jadi zat gas itu memiliki jarak partikelnya itu yang sangat jauh, sehingga dia itu bisa kemana-mana. Kayak oksigen. Oksigen kan di sini ada, di mana-mana ada kan. Dan mereka memiliki volume yang berbeda-beda. Karena itu tadi jarak dari antar partikelnya itu sangat berjauhan, mereka bebas untuk bergerak ke manapun. Itu. Berarti volumenya tadi apa? Apa kata tadi? Volumenya berubah. Bentuknya berubah-ubah enggak? Jadi kayak golongan oksigen, nitrogen, karbon dioksida itu kan termasuk gas kan. Nah, dia itu memiliki volume yang berbeda-beda dari setiap tempatnya. Itu mungkin jumlah oksigen di sini sama di luar itu pastinya beda. Karena itu dia jaraknya sangat berjauhan. Polanya itu antar partikel itu tidak teratur. Tuh, paham nggak? Udah ditulis belum? Sudah. Aku tak review bentar baru mainan. Kalau udah ditulis bilang ya ini. Ya, sudah. Udah? Sudah. Yap. Ada yang masih ingat gak nih minggu lalu kita belajar apa? Gak apa-apa? Ya, listrik statis. Ada yang masih ingat apa itu listrik statis? Ya, jadi listrik statis adalah listrik yang diam. Ada yang paham apa maksudnya diam? Apa dia diam tidak bergerak gini? Diam atau gimana? Ya, jadi listrik statis itu merupakan listrik yang arusnya itu terbatas. Jadi adanya perpindahan elektron ke proton itu tapi secara terbatas. Oke, contohnya ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ayo yang kemarin, yang kita pelajarin kemarin, ada yang masih ingat? Ya benar, penggaris yang digosokkan pada rambut. Kenapa demikian? Karena elektron pada rambut nantinya akan berpindah pada
penggaris, sehingga penggaris nantinya bermuatan negatif. Nah, karena bermuatan negatif, dia dapat menarik rambut yang bermuatan positif. Oke, ternyata masih ingat ya. Baik, kalau begitu, karena udah paham materi yang kemarin, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ada yang tahu materi selanjutnya itu apa? Apa? Listrik? Ya, benar, listrik dinamis. Ada yang tahu nggak nih apa itu listrik dinamis? Ada yang tahu nggak? Ya, listrik dinamis adalah listrik yang bergerak. Kebalikannya dari listrik statis. Listrik dinamis listrik yang bergerak. Maksudnya apa? Jadi listrik dinamis itu merupakan arus yang berpindah, itu nanti adanya aliran elektron yang kita sebut sebagai arus. Jadi ada arus yang mengalir pada suatu rangkaian. Benar. Ketika ibu tanya contohnya dari listrik dinamis itu apa? Ada yang tahu? Belum. Oke, ibu tanya lagi. Kalian punya lampu di rumah? Punya. Kalian tahu kenapa lampu itu bisa menyala? Ya, karena adanya arus. Benar, karena memang adanya arus. Jadi rangkaian pada lampu dinamis itu nantinya ketika adanya sumber tegangan itu nantinya arus akan mengalir ke lampu yang ada di rumah, sehingga lampu itu dapat menyala. Itu alasan kenapa rumah kalian itu bisa terang, karena adanya lampu, karena adanya suatu listrik yang mampu mengalirkan arus listrik, sehingga nantinya lampu itu akan memperoleh energi listrik dari arus yang mengalir tadi. Oke, udah paham nih. Selanjutnya, kenapa sih lampu itu ada saklarnya, bisa dimatikan, bisa juga dihidupkan? Ada yang tahu kenapa? Kenapa? Ya, benar. Jadi ada suatu rangkaian yang namanya rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Nah, pada rangkaian terbuka itu ketika ada suatu rangkaian, saklarnya itu masih terbuka, sehingga arus itu tidak dapat mengalir pada lampu. Nah, ini yang menyebabkan lampu itu kenapa bisa dimatikan. Paham? Ada yang kurang paham? Ada yang kurang paham. Nah, kita memiliki saklar kan, kita kalau menghidupkan lampu pakai apa sih? Iya, pakai saklar. Nah, pada saklar ketika dia dimatikan itu nanti dia tidak mengalirkan suatu arus. Jadi kayak ada yang memisahkan antara kedua aliran ini. Jadi aliran A itu tidak dapat sampai ke aliran B, tidak dapat sampai ke kabel B, karena saklarnya ini terbuka. Oke, paham? Oke, paham. Nah, sebaliknya pada rangkaian tertutup itu saklarnya tertutup, kemudian arus listriknya nanti akan mengalir pada lampu. Hal inilah yang menyebabkan kenapa lampu itu dapat menyala. Benar. Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Oke, paham semua ya. Jadi adanya arus itu sangat penting untuk menghidupkan suatu lampu. Oke, paham? Paham. Tadi kita ngomongin apa? Kenapa kita bisa menghidupkan lampu? Karena adanya arus listrik. Ada yang tahu nggak nih? Dari tadi kan kita ngomongin arus listrik.
Ada yang tahu apa itu arus listrik? Ayo, ada yang tahu? Ya, jadi arus listrik itu merupakan jumlahnya elektron atau muatan yang mengalir pada suatu rangkaian tiap satuan waktu. Benar. Jadi kenapa bisa menyala? Karena nantinya ada elektron yang mengalir, arah elektron itu mengalir dari beda potensial rendah atau negatif ke beda potensial tinggi atau positif. Benar. Namun kita juga harus tahu bahwa arus listrik itu mengalir dari beda potensial tinggi atau positif ke beda potensial rendah atau negatif. Benar. Itu perlu kalian catat, perlu kalian ingat ya, biar tidak bolak-balik karena banyak yang salah persepsi. Oke. Ada yang masih kurang paham tentang arus listrik? Oke, paham. Oke, selanjutnya ibu tanya nih, ada yang tahu rumus dari arus listrik itu apa? Kita kan udah tahu nih pengertian dari arus listrik itu apa. Selanjutnya masuk ke rumus. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, jadi rumusnya adalah I sama dengan I per T. Benar, Q per T. Q itu sebagai muatan, benar. T-nya sebagai waktu, benar. Karena penelitian tadi kan udah disebutkan bahwa muatan yang mengalir tiap satuan waktu, benar. Ada yang tahu nggak nih kenapa sih kita harus belajar listrik dinamis? Kenapa kita harus belajar tentang arus listrik? Ada yang tahu? Agar dapat perbaiki listrik rumah ya, itu salah satunya ya. Ada lagi? Ya, benar. Jadi nantinya itu tanda suatu rangkaian listrik itu nggak ada tegangan yang mengalirkan arus listrik. Nah, ketika sumber tegangan itu terlalu besar, itu dapat menyebabkan lampu rumah itu meledak karena arus yang mengalir itu terlalu banyak sehingga dia meledak. Namun juga ada sebaliknya, yaitu ketika dia kekurangan lebih banyak dari lampunya, terus sumber tegangannya hanya berapa volt, itu nantinya dia itu terangnya itu tidak terlalu terang, seperti hanya satu lampu aja tuh. Oke. Nah, tujuannya kalian ketika misal ada lampu yang rusak nih, kalian itu dari pembelajaran ini kalian dapat menganalisis kenapa sih lampu itu bisa mati, kenapa sih yang ini lebih terang dari yang itu. Nah, itu kalian dapat menganalisis dengan belajar ini karena kalian udah tahu konsep dasarnya. Ya, ada yang kurang paham? Ya, oke, udah paham. Nah, karena udah paham, selanjutnya ibu mau ngasih tugas nih. Oke, tugasnya yaitu menganalisis kenapa lampu itu dapat mati langsung sedesa gitu. Atau kalau enggak gini deh, karena terjadi kayak jeglek ya. Nah, kalian analisis kenapa terjadinya itu. Oke, kalian buat kelompok 5 kelompok, kalian analisis itu. Oke, dikumpulkan minggu depan. Nah, kemudian untuk minggu depannya lagi, kalian membuat suatu rangkaian yang nantinya bisa dibuka dan ditutup, atau rangkaian terbuka dan tertutup secara sederhana menggunakan lampu saja. Lampu yang LED yang kecil ya, pakai itu. Kalian nanti analisis, kalian nanti laporkan di kelas ini hasil dari kerja kalian. Paham? Oke, paham. Nah, kalau udah paham, ibu kuatkan lagi ya bahwa listrik dinamis itu malah listrik yang bergerak. Arusnya itu ada arus yang mengalir pada suatu rangkaian sehingga lampu dapat menyala. Paham itu? Dapat menyala. Oke? Paham? Paham. Oke. Nah, karena udah paham, selanjutnya ibu akhiri sebelumnya
Semangat gak nih? Masih semangat ibu tesnya. Semangat pagi. Oke, masih semangat. Nah, jangan lupa belajar, pelajari Istiqomah di sini secara mendalam, cari buku-buku yang lebih relevan, yang lebih define agar kalian lebih memahami materi pada pagi hari ini. Jangan lupa juga untuk selalu berdoa, yakini diri bahwa kalian itu bisa. Oke, paham. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.